Cek. Halo sobat Nime, kita kasih lagi dah jawabannya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan kemarin nggak upload coy, dari sananya nggak upload. Jadi di sana nggak upload ya, tentunya gue nggak upload juga. Gue mau upload apa? Kalau yang di sana nggak upload, waduh. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gue kopi. Ini ada yang ngasih gue kopi, kita bacakan dulu yang udah ngasih dari Agung Prasetyo. Nih bang, buat ngopi. Makasih Agung. Next dari hamba Allah, Iuran. Ini Iuran apoteosis nih. Wah, makasih hamba Allah dan juga makasih Agung udah ngasih sedikit rezekinya. Semoga rezekinya nambah lagi, bisa ngasih lagi. Makasih. Dan yang lain juga tolong dibantu komen dan juga like aja. Oke, yuk langsung aja kita gaskan jawabannya. Review sedikit dari Pak. Sebelumnya, saat ini Tuan Muda Han yang berasal dari sekte jiwa iblis akan menghadapi murid-murid dari sekte Moche, dan dia langsung mengeluarkan jiwa miliknya untuk dapat menghadapi murid-murid dari sekte Moche. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh sekte jiwa iblis, yaitu Tuan Muda Han yang pun dengan cukup mudah dapat menjatuhkan murid-murid dari sekte Moche untuk dapat menguji kelayakannya. Jika dia ingin menghadapi Zaufan, maka dia harus menghadapi murid-murid dari sekte Moche dulu sebelum dia berhadapan dengan Zaufan. Tapi menghadapi dua murid dari sekte Moche cukup untuk dapat membuatnya kelelahan, karena memang yang dia lawan juga adalah orang-orang yang ada di ranah virtual yang kurang lebih sama dengan dirinya. Dan melihat Tuan Muda Han senior dan juga kakaknya terluka dan juga engos-engosan seperti ini, membuat saudara-saudaranya pun cukup khawatir, dan itu membuat mereka pun bertanya, "Kakak, apakah kau tidak apa-apa?" Jawab dari mereka, "Kak, mungkin lebih baik kita berhenti di sini. Mereka sepertinya hanya ingin menunggumu jatuh dan gagal. Bahkan kalau kau mengalahkan 6 orang itu pun, lantas selanjutnya apa? Kau hanya akan jatuh dan tidak akan mungkin kau bisa melawannya, Kak." Ucap dari mereka yang tahu kalau kakak mereka ingin menghadapi Zaufan. Tapi untuk dapat menghadapi Zaufan, mereka harus menghadapi murid-murid dari sekte Moche yang lainnya dulu. Dan untuk Tuan Muda Han, dia pun tahu itu semua. Dan ini semua dilakukan untuk dapat menguji kelayakannya untuk dapat menghadapi Zaufan. Tapi untuk Zaufan, dia bahkan tidak melirik ke arah Tuan Muda Han, yang membuat Tuan Muda Han dia pun tahu kalau ini adalah sebuah jalan yang berat untuk dirinya, dan itu membuatnya berujar. Kultivasi itu jalan melawan langit. Kalau kehilangan kesempatan untuk dapat melawan musuh yang kuat, aku akan menyesal seumur hidupku. Zaufan, meskipun kau tidak pernah melihat ke arah diriku, tapi mataku selalu melihat ke arah dirimu. Jalanku tidak pernah berhenti di tempat ini. Ucap dari Tuan Muda Han yang ingin menghadapi Zaufan, mengingat dia tahu Zaufan sangat-sangat kuat, dan dia ingin menghadapi sosok yang kuat untuk dapat membuatnya jadi lebih kuat pula. Dan apa yang diucapkan oleh Tuan Muda Han membuat Wen Tao yang mendengarnya dia pun terharu. Ya, itu benar sekali. Ini membuatku terharu. Pertandingan ini bukan soal mengalahkan. Ini mana kau tidak takut dengan tantangan apapun itu. Ini mengharukan. Ucap dari Wen Tao yang terharu dengan apa yang diucapkan oleh Tuan Muda Han. Cuma dengan begini kau layak untuk dapat melangkah lebih jauh lagi. Ucap dari Wen Tao yang ya memang agak sedikit lebay lah. Sedangkan untuk si Shi Tianxiang yang melihat itu semua membuatnya pun teringat dengan dirinya juga, karena dulu aku juga menganggap Zaufan sebagai rivalku. Mungkin saja ketika aku menganggap Zaufan sebagai rival, itu hanya akan membuat mendorong diriku jauh lebih kuat lagi, untuk tidak pernah berhenti dan juga tidak pernah menyerah untuk menjadi jauh lebih kuat untuk bisa bersaing dengan Zaufan. Ucap dari Shi Tianxiang yang kurang lebih sama, menjadikan Zaufan sebagai patokan untuk menjadi lebih kuat lagi. Dan untuk Tuan Muda Han, setelah dia mengalahkan dua murid dari sekte Moche, kini dia harus menghadapi murid dari sekte Moche yang lainnya lagi. Dan kali ini yang dihadapinya adalah Lu Xie. Dan untuk Lu Xie, tentunya dia berbeda dengan dua murid dari sekte Moche yang lainnya. Tuan Muda Han, lawanmu selanjutnya adalah aku. Tuan Muda Han, asal kau tahu, aku tidak akan menahan diri dan aku akan menggunakan seluruh kemampuanku. Ucap dari Lu Xie yang tidak akan pernah memberikan sedikit nafas untuk Tuan Muda Han. Nah, untuk Tuan Muda Han, dia pun tahu itu semua, mengingat aku tahu kau karena aku telah mengamatimu beberapa hari ini. Dari semua orang-orang yang berasal dari sekte Moche, hanya kaulah yang paling tengil dan tidak tahu diri. Ucap dari Tuan Muda Han yang membuat Lu Xie yang mendengarnya dia pun
kesal ketika dia dikatakan seperti itu. Dan itu membuat Lucia dia langsung mengeluarkan kekuatan jiwa miliknya juga, dan terlihat itu seperti seekor laba-laba beracun hijau, dan dengan kemampuan miliknya dan dia langsung melepaskan serangan dari proyeksi jiwa yang telah dia bangkitkan. Dan untuk Tuan Mudahan dia pun tahu kalau ini terlalu berbahaya Tapi untuk mereka murid-murid dari sekte Moche yang lainnya, mereka pun melihat kalau Lucia ini terlalu berlebihan. Apa Lucia ini? Tuan Mudahan dia melawan 6 orang sekaligus dan ingin ditekan sampai seperti ini. Dia itu adalah lawan yang layak untuk dapat dihormati. Kenapa kau berkata seperti itu? Dasar Lucia. Dia memang pikirannya dangkal, ujar dari mereka, dan hal itu pun dibenarkan oleh murid dari sekte Moche yang lainnya. Lucia, dia bisa menyelesaikan dengan cepat, tapi kenapa dia malah membuat semua jadi berantakan? Sepertinya dia memang ingin menguras semua stamina yang dimiliki oleh lawannya, tapi Han Yufeng dia tidak akan seperti itu kan, ujar dari Nona Bei ini. Sedangkan di atas arena saat ini untuk Tuan Mudahan dia pun langsung mengeluarkan jiwa miliknya juga untuk dapat menghentikan Lucia, dan dengan kemampuan jiwa di sini sosok proyeksi yang telah dia bangkitkan melepaskan teknik es salju untuk dapat menghentikan jaring-jaring racun yang telah dilepaskan oleh Lucia, dan dengan es itulah di sini dia pun mencoba untuk dapat menghentikan itu semua serang ujar dari Tuan Mudahan. Tapi di sini setelah jaring itu dapat dihentikan, di sini sosok jiwa yang dimiliki oleh Lucia pun langsung melesat ke arah sosok jiwa yang dimiliki oleh Tuan Mudahan juga. Tapi di sini untuk Lucia dia pun tersenyum karena dia tahu ini semua akan segera berakhir. Itu semua percuma, ucap dari Lucia, karena memang laba-laba yang telah dibangkitkan oleh Lucia tiba-tiba aja terpencar, membelah menjadi beberapa bagian kecil-kecil, dan itu terlihat seperti laba-laba kecil yang jumlahnya banyak melepaskan diri dari bentakan yang akan dilakukan oleh sosok jiwa yang dibangkitkan oleh Tuan Mudahan, dan langsung mengincar penggunanya, mengincar tubuh fisik dari Tuan Mudahan yang ada di belakang sana, yang membuat Tuan Mudahan dia pun sadar kalau ini terlalu berbahaya, dan dia pun langsung bersiap untuk dapat merasakan serangan yang diberikan oleh Lucia. Sedangkan untuk mereka yang menyaksikan ini semua, mereka pun sadar kalau Han Yufeng dia terlalu memaksakan diri. Dasar Han Yufeng, dia ini sangat keras kepala, ujar dari orang ini. Dan hal yang senada juga diucapkan oleh Yanmo. Dia juga sama, dia terlalu obsesif, tapi ya aku menyukai orang yang seperti itu. Semoga saja kita semua bisa bertemu dengannya lagi di sekte Xuanlong. Semoga saja dia dibawa ke sekte Xuanlong. Tapi apa yang diucapkan oleh Yanmo pun juga ya nggak bisa juga dibenarkan, karena bocah itu ya walaupun dia cukup, tapi dia berasal dari sekte menengah, dan dia baru ada di ranah virtual tingkat 2, dan dia masuk ke dalam sekte Xuanlong itu pasti agak sedikit sulit. Tapi itu semua tergantung kepada Tua Supreme. Apakah mereka akan membawa Han Yufeng ataupun tidak? Ucap dari Yanmo, karena memang Yanmo tahu murid-murid berbakat akan dididik dilatih di sekte Xuanlong. Sedangkan di arena sendiri saat ini sosok jiwa yang dimiliki oleh Han Yufeng pun juga sama, mengincar langsung tubuh fisik dari Lucia, mengingat Lucia melakukan hal yang sama pula. Tapi di sini untuk Lucia dia pun tahu, jangan terburu-buru Tuan Muda, aku akan sedikit bermain-main dengan dirimu dulu, ucap dari Lucia. Dan kini dia mengangkat dua jarinya, dan itu membuat sosok laba-laba jiwa yang telah dia lepaskan yang sebelumnya mengincar tubuh fisik dari Lucia pun langsung berubah arah, menarik diri, langsung mengincar jiwa yang dimiliki oleh Han Yufeng pula. Dan ternyata laba-laba itu berubah menjadi jaring-jaring kecil yang langsung menangkap jiwa yang dimiliki oleh Han Yufeng itu, yang membuat kini sosok jiwa milik Han Yufeng pun terjerat oleh jaring laba-laba yang telah dilepaskan oleh Lucia. Tuan Mudahan, ini adalah salahmu, dan ini adalah hari apesmu, karena kau harus melawan diriku. Apa kau tahu bagaimana laba-laba cara dia memangsa? Dia menjebak lawannya, melahapnya perlahan-lahan, dan kau benar-benar tidak beruntung.
Kau benar-benar tidak beruntung hari ini Tuan Muda Han, ucap dan Lucia. Dan untuk Han Yufeng, dia pun tahu kalau ini cukup berbahaya. Benarkah? Kalau begitu coba kita lihat seberapa kuat jaringmu itu, ucap dari Han Yufeng. Dan di sini untuk sosok jiwa yang dimiliki oleh Han Yufeng memang saat ini terjerat oleh jaring-jaring yang telah dilepaskan oleh si Lucia itu. Dan di sini untuk Lucia, dia pun tiba-tiba saja tersenyum karena kini ketika dia mengangkat dua jarinya saja, di sini sosok jiwa yang dimiliki oleh Han Yufeng pun boom, meletup di luar sana. Dan itu membuat sosok penggunanya tubuh fisik dari Han Yufeng pun langsung memuntahkan seteguk esensinya ketika dia terkena serangan jiwanya. Karena sejatinya jika jiwa terluka maka tubuh fisik juga akan terluka. Dan apakah Han Yufeng bakal tamat di tangan dari Lucia, atau ini hanya sebuah serangan balik yang akan diberikan oleh Lucia nanti? Akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban, karena memang udah sampai sini doang untuk jawaban. Dan nanti sore ada si Jun. Ya, nanti sore ada Jun. Dan masih translate Cina juga. Jadi misalnya salah translate tolong dimaklumi. Waduh. Nah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Bye, thank you. Sore ada Jun ya. Bye.